Sang driver dari etnis tertentu, Bang Kicca sudah punya simpanan informasi yang belum teruji kebenarannya, tetapi sudah menjadi stereotip dari banyak orang bahwa apapun yang keluar dari orang tersebut jangan dipercaya. Bahkan ada anekdot, ada joke jika ketemu orang dari etnis tersebut di hutan dan juga ketemu ular kobra, maka yang harus dimatiin terlebih dahulu adalah orang dari etnis tersebut. Ini joke yang amat sangat sadis. Ketemu lagi kita di channel yang belum dimajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai satu kebiasaan itu baru luar biasa. Nah teman-teman, salah satu kebiasaan baik yang harus kita lakukan adalah tidak merokok. Ya, tidak merokok tak hanya baik buat diri sendiri, tetapi juga baik buat lingkungan sekitar. Karena merokok berdasarkan penelitian orang-orang yang paham akan kesehatan itu berimplikasi buruk terhadap si perokok sendiri dan juga orang-orang terdekatnya yang biasa disebut dengan perokok pasif. Nah teman-teman, itulah yang saat ini Bang Kicca sudah lebih kurang 15 hari tidak merokok, dan bagi Bang Kicca ini satu peristiwa luar biasa. Kenapa? Karena sejatinya Bang Kicca adalah perokok berat, dan berhentinya kebiasaan merokok ini mudah-mudahan ini tetap istiqomah, tidak ada perencanaan sama sekali, karena sepanjang pengalaman sudah 2 kali Bang Kicca melakukan atau berikhtiar untuk berhenti merokok. Ada bahkan yang sampai lebih dari 1 tahun, tetapi kembali kambuh hasrat keinginan merokoknya. Jadi sekali lagi Bang Kicca emang perokok berat dari SMP, barangkali sudah merokok, bukan barangkali, memang sudah merokok, meskipun masih sifatnya sporadis. Tapi pada saat di SMA, Bang Kicca sudah rutin mengkonsumsi nikotin, mengkonsumsi rokok. Nah Bang Kicca ingin menceritakan bagaimana 15 hari ini Bang Kicca berhenti merokok. Ya sungguh ini sesuatu yang eksidensial terjadinya. Berhentinya ini karena ditahan oleh imigrasi Singapura. Ya. Tapi Bang Kicca tak hendak bercerita soal bagaimana Bang Kicca berhenti merokok, soal bagaimana Bang Kicca ditahan oleh imigrasi. Yang Bang Kicca ingin cerita di sini adalah soal cerita lain, bahwa ada satu kebiasaan buruk dari kita, minimal Bang Kicca sendiri, yang tidak lagi otentik secara objektif menilai satu informasi. Kita cenderung menilainya dengan giringan-giringan persepsi yang selama ini sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Jadi intinya, keadaan ini sungguh sangat buruk pengaruhnya terhadap bagaimana kita merespon satu informasi. Begini ceritanya teman-teman. Tengah bulan Juni yang lalu Bang Kicca menemani cucu libur sekolah, yaitu ke Kuala Lumpur dan Singapura. Dan dari Kuala Lumpur ke Singapura, Bang Kicca itu mencoba sesuatu yang baru, yaitu naik bus, premium bus, luxury bus. Tapi sebelumnya Bang Kicca mau cerita dulu, sebagai perokok tentu kalau kita bepergian ke luar negeri, kita berusaha untuk membawa rokok yang barangkali saja di luar negeri tidak kita bisa temukan, atau andai kata pun kita temukan itu akan mahal sekali. Nah selama ini Bang Kicca traveling ke Australia, ke Eropa, ke berbagai negara, itu membawa rokok sekadar untuk konsumsi sendiri, fine-fine saja. Bahkan ke Singapura, Bang Kicca sering bepergian sebelum COVID, itu juga fine-fine saja membawa rokok. Jadi itulah yang Bang Kicca lakukan, tidak pernah lagi traveling setelah COVID, maksudnya traveling ke luar negeri. Maka kemarin itu adalah traveling pertama setelah COVID yang Bang Kicca lakukan ke luar negeri. Bang Kicca bawalah rokok Bang Kicca, beberapa bungkus saja, dan itu di imigrasi Malaysia fine-fine saja, lewat, lolos, begitu saja. Seperti biasalah, business as usual.
Karena kita bukan pedagang rokok, mereka paham bahwa itu hanya sekedar personal consumption. Lalu setelah seminggu di Kuala Lumpur, 6 hari lah tepatnya, kita bepergian ke Singapura. Nah, sisa rokok yang belum dikonsumsi di Kuala Lumpur masih ada sekitar 3 bungkus, yang 2 bungkus masih utuh, Bang Gica simpan di koper, yang 1 bungkus sudah beberapa batang dihisap, Bang Gica kantongin. Lalu setelah pemeriksaan imigrasi Malaysia, itu sang sopir karena melihat Bang Gica merokok di tempat peristirahatan, jadi setelah 2 jam naik bus kita berhenti di tempat peristirahatan. Nah, sang sopir dalam tanda petik etnis tertentu, Bang Gica nggak mau menyebutkan etnisnya sebagai kode etik jurnalistik, tapi etnis ini erat kaitannya dengan sikap Bang Gica terhadap informasi yang diberikan. Itu mendekati dan mengatakan bahwa masih ada tak rokok Anda di koper? Bang Gica jawab, ada 2 bungkus. Dan dia bilang, yang ada di kantong dan di koper Anda tidak bisa bawa ke wilayah Singapura. Dan karena mengantongi informasi sebelumnya, Bang Gica bolak-balik ke Singapura sebelum COVID, nggak ada masalah dengan membawa rokok. Maka Bang Gica mengatakan bahwa saya bukan bawa banyak, ini sekedar konsumsi sendiri. Lalu sang sopir menyatakan, oh tidak, Ji, Anda akan ditahan di imigrasi, Anda akan didenda, dan Anda akan menyebabkan kami semua, maksudnya si passenger busnya itu juga akan tertahan. Nah, Bang Gica, ya itu tadi, karena ini sang driver dari etnis tertentu, Bang Gica sudah punya simpanan informasi yang belum teruji kebenarannya, tetapi udah menjadi stereotip dari banyak orang bahwa apapun yang keluar dari orang tersebut jangan dipercaya. Bahkan ada anekdot, ada joke, jika ketemu orang dari etnis tersebut di hutan dan juga ketemu ular kobra, maka yang harus dimatiin terlebih dahulu adalah orang dari etnis tersebut. Ini joke yang amat sangat sadis. Intinya Bang Gica tidak mendengarkan informasi yang baik yang diberikan oleh driver tersebut, oleh teman tersebut. Lalu apa yang terjadi, teman-teman, pada saat katakanlah melewati pemeriksaan imigrasi? Pertama, rokok yang ada di kantong Bang Gica itu diambil, kemudian koper Bang Gica digeledah, ketemu 2 bungkus, lalu Bang Gica digiring ke ruang pemeriksaan. Dan berbagai macam pertanyaan, berbagai macam gambit, ya biasa petugas imigrasi berhak melakukan apa saja dalam rangka menggali informasi dari orang yang dicurigai yang masuk ke teritori mereka. Intinya Bang Gica tertahan ya lebih kurang setengah jam, mungkin lebih 40 menit, dan setelah menyelidiki semua dokumen, semua perlintasan segala macam, cerita Bang Gica dikaitkan dengan apa yang mereka punya informasi sebelumnya. Lalu mereka melepaskan Bang Gica dan memberi warning. Ini peringatan, menjadi catatan, menjadi record bahwa Anda tidak taat undang-undang kami, tetapi karena yang Anda nyatakan jujur, ini baru pertama Anda tahu bahwa ada regulasi baru sejak Juli 2020, tidak sebatang rokok pun tanpa izin bisa masuk ke wilayah Singapura. Maka Anda tekan di sini sebagai orang yang pernah melanggar, tapi Anda kami lepas tanpa kami charge, tanpa kami denda. Ya, terima kasih teman-teman di imigrasi Singapura. Tapi Bang Gica mau mendeklar di sini bahwa ada satu kesalahan yang fundamental yang Bang Gica lakukan terhadap informasi yang masuk, yang seharusnya secara objektif Bang Gica nilai, sehingga apa yang atau peristiwa buruk tertahannya Bang Gica di imigrasi tersebut tidak terjadi. Jika Bang Gica tidak katakanlah mempunyai sesuatu yang sifatnya informasi awal yang barangkali itu ditanamkan untuk tujuan-tujuan buruk di dalam benak persepsi alam bawah sadar, sehingga kita tidak lagi punya otentisitas
yang objektif, yang benar dalam menguji benar tidaknya satu informasi. Coba ada saja katakanlah informasi yang sudah tertanam bahwa orang dari etnis tersebut tidak bisa dipercaya, itu 80% saja Bang Kicak anggap sebagai kebenaran, ada 20% kesempatan bagi Bang Kicak untuk ya menggooglingnya, mencari tahu hanya dalam genggaman apakah benar peraturan imigrasi Singapura saat ini tidak membolehkan foreigner atau orang asing membarokok ke wilayah Singapura. Pasti hal yang Bang Kicak alami tidak terjadi. Jadi teman-teman, hikmah yang perlu Bang Kicak sharing di sini adalah mari kita menjadi orang yang autentik, objektif dalam menilai benar tidaknya satu informasi. Karena terlalu banyak mesin-mesin pengarah persepsi, mesin-mesin yang mengganggu objektivitas kita, mengganggu autentifikasi kita dalam menilai satu informasi, dengan menanamkan informasi-informasi yang memang ditujukan untuk menyesatkan kita. Dan apalagi saat ini kita mau masuk pada katakanlah kontestasi politik, pemilihan presiden, betapa banyaknya informasi buruk, informasi busuk, informasi yang bahkan fitnah itu melayang, datang di genggaman kita baca, kemudian masuk ke pikiran dan alam bawah sadar kita setiap hari. Tentu menyangkut orang-orang yang saat ini berkontestasi. Lalu informasi tentang keburukan seseorang atau tentang kebaikan seseorang atau tentang apa saja mengenai katakanlah orang-orang yang saat ini berkontestasi yang sering menghujani kita, maka alam bawah sadar kita akan menggiring kita untuk bias, tidak jujur, tidak objektif dalam menilai satu informasi mengenai orang tersebut. Jadi teman-teman, mari kita menjadi manusia otentik, manusia yang berusaha secara objektif, mandiri dalam menentukan sikap, dalam menilai satu informasi yang datang kepada kita, baik itu menyangkut orang atau menyangkut produk, apapun itu, kita uji kebenaran informasi yang sudah terlebih dahulu ada di bilik memori kita, di alam bawah sadar kita. Baik itu yang memang kita cari sendiri melalui literasi atau yang datang karena begitu masifnya hujan informasi melesat melalui genggaman kita. Teman-teman, terakhir Bang Kicak ingin kita semua sekali lagi mari jujur, objektif dalam menilai informasi. Ingat, ini era post-truth. Era post-truth itu era di mana kebenaran tidak lagi berdiri sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Kebenaran sekarang ini di-engineering, direkayasa melalui pembentukan persepsi-persepsi dan kebohongan yang berulang-ulang secara terstruktur, sistematif dan masif yang menghujani pikiran kita, itu akan dianggap sebagai satu kebenaran. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati. Demikian kicau pendek soal informasi yang saat ini seringkali kita tidak lagi mempunyai kemandirian, tidak lagi mempunyai keobjektifan dalam menilainya, karena di benak kita, di alam bawah sadar kita telah tersimpan banyak informasi yang terkait dengan informasi yang saat ini kita terima, baik itu mengenai informasinya sendiri atau sang sumber yang memberikan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.